Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Dermawan dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu rahmat Islam bagi Nusantara. Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada waktu sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuk Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Dari pembahasan tentang masuk Islam ke Nusantara, dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik atau tidak sekaligus. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Pada tahap awal saluran yang dipergunakan dalam proses islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Yang kedua yaitu perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih besar daripada kebanyakan penduduk pribumi. Yang ketiga, pendidikan. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. 4. Tasawuf. Cara yang tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. 2. Yang kelima yaitu kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah orang yang paling mahir menyanyikan wayang tersebut. Yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah itu. D. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Perkembangan tempat mula awal masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan bermula dari Pasai atau Aceh Utara. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Kemudian sejak abad ke-15, antara 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ri Bandang dari Sumatera Barat. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam yaitu seperti Samudra Pasai, 2 Kerajaan Aceh, 3 Demak, 4 Pajang, 5 Mataram Islam, 6 Cirebon, 7 Banten, 8 Makassar, dan 9 Ternate dan Tidore. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yaitu ada gerakan pendidikan dan sosial dan gerakan Islam.
dan terdapat nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu seperti Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Muria. Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai jasa pahlawan. 2. Meneladani sikap para tokoh teladan Islam. Yang terakhir, belajar dari para tokoh teladan yang baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.